Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahma Madinda Putri dengan NIM C71219075 Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B UIN Sunan Ampel Surabaya. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Usul Fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang memahami KOS. Lalu, kos itu apa sih? Kos itu menurut bahasa ialah lawan daripada am. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjuk pada jenis atau menunjuk macam, atau juga menunjuk arti perorangan ataupun isim jumlah. Singkatnya bahwa setiap lafaz yang menunjukkan arti tunggal itu ialah lafaz khos. Contohnya Muhammad, Yahya, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yakni hukum kos itu sendiri. Menurut kesepakatan Imam Abu Hanafi dan mazhab yang lainnya, penunjukan lafaz kos terhadap hukum adalah bentuk qat'i atau secara pasti dengan arti tidak ada kemungkinan lain atau juga bukan bersifat zoni atau prasangka. Selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna yang lain, dan yang dimaksud qat'i di sini yaitu tidak adanya kemungkinan makna lain yang timbul. Contoh firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah sholat dan zakat, yang artinya yaitu, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, dalam arti tersebut, sholat dan zakat merupakan suatu perintah, dan perintah itu termasuk bagian dari kos. Maka perintah tersebut bersifat qat'i atau pasti. Tetapi jika ada suatu dalil yang memalingkan lafaz khos dari makna otentiknya, maka dalalahnya tidak bersifat qat'i atau pasti dan keadaannya harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh dalil. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam khos. Yang pertama yaitu mutlak. Secara bahasa, kata mutlak berarti bebas ikatan. Kata mutlak menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahab Kholaf, ahli usul fikih berkebangsaan Mesir dalam bukunya Ilmu Usul Al-Fiqh, adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Yang kedua yakni muqayyad, yaitu lafaz khos yang menunjukkan arti sebenarnya yang dibatasi oleh batasan tertentu. Lafaz yang muqayyad dihukumi muqayyad selama tidak ada dalil yang menyatakan bahwa batasan tersebut tidak dianggap. Yang ketiga yaitu amr. Menurut mayoritas ulama usul fikih, amr adalah suatu tuntutan atau perintah untuk melakukan suatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Sedangkan tuntutan melakukan pekerjaan dari yang sama, kedudukannya disebut iltimas, dan tuntutan melakukan pekerjaan yang lebih rendah, kedudukannya kepada yang lebih tinggi dinamakan doa. Nah, yang keempat menurut bahasa berarti mencegah atau melarang. Sedangkan istilah tuntutan atau meninggalkan suatu perbuatan dari atasan kepada bawahannya dan bersifat mengharuskan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahsis. Apa sih tahsis itu? Tahsis adalah bentuk masdar dari khososo yang bermakna khos, yang secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan, dan secara terminologi adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz am pada sebagian satuannya. Juga perlu menjadi catatan untuk lafaz yang ditahsis atau dikhususkan dalam hakikatnya bukan lafaznya, namun makna yang timbul dari lafaz am tersebut, yang secara majas antara lafaz yang ditahsis dan adalah lafaz am yang masih berhubungan dalam penetapan hukum.
Bila suatu keadaan hukumnya diatur dengan lafaz am, maka hukum yang berlaku padanya berlaku untuk seluruh afrodnya. Dan bila diatur dengan lafaz khos, maka hukumnya itu hanya berlaku khusus untuk dirinya sendiri. Jadi, secara garis besar bahwa takhsis adalah pembatasan jangkauan pemberlakuan lafaz am yang disebabkan adanya lafaz khos. Contoh dari lafaz khos tersebut ialah kasus idah perempuan yang bercerai dari suaminya. Menurut yang diatur dengan lafaz am, idahnya adalah 3 quru termasuk perempuan yang sedang hamil. Namun untuk yang sedang hamil ini diatur dengan lafaz khos, yaitu melahirkan anak. Dengan demikian, beridah melahirkan anak itu diberlakukan untuk perempuan hamil dan dalam waktu yang sama menyatakan bahwa hukum beridah 3 quru itu tidak lagi berlaku untuk perempuan hamil. Oleh karenanya, jangkauan lafaz am sudah berkurang dengan tidak berlaku lagi untuk perempuan hamil itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mukosis. Mukosis dapat diartikan sebagai bentuk dari tahsis yang berarti dalil-dalil yang menjadi dasar atau hujah dikeluarkannya satuan dari yang umum. Karena di dalam Al-Quran terdapat dalil yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Sehingga ulama usul fikih telah melacak bahwa dalil-dalil umum di dalam Al-Quran terkadang tidak berlaku umum, tapi ada penghususan-penghususan yang disebut dengan tahsis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa petunjuk berupa dalil yang menunjukkan adanya penghususan itu disebut mukosis. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam tahsis. Tahsis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tahsis muttasil, yaitu lafaz yang tidak dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersamaan dengan lafaz am. Nah, tahsis yang pertama itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama istitsna bi nafsih, yaitu mengecualikan lafaz am dengan menggunakan istisnanya. Yang kedua yakni syarat bin nafsih, yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain dan harus ada jawab yang kembali kepadanya zatnya lafaz menjadi syarat. Yang ketiga yaitu naat atau sifat, yaitu lafaz yang mengikuti menjadi sifat dan menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti. Yang keempat yaitu goyah atau batasan, yaitu lafaz yang menjadi akhir atau penghabisan dari lafaz am yang mendahuluinya, dan lafaz tersebut masuk dalam kandungan lafaz am sebagai tolak ukur dari makna yang dikandung lafaz am tersebut. Yang kelima yaitu menggunakan badalul ba'di minal kul atau menunjukkan arti sebagian. Nah, yang kedua yaitu tahsil munfasil, yaitu lafaz yang berdiri sendiri, yakni tidak disebutkan bersamaan dengan dalil am. Tahsis munfasil ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yakni tahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Ayat ini mempunyai pengertian umum, yaitu semua wanita yang diceraikan, baik wanita yang hamil maupun tidak hamil, idahnya adalah 3 kali suci atau haid. Tetapi ayat tersebut ditahsis dengan firman Allah. Yang kedua yaitu tahsis Al-Quran dengan As-Sunnah. Dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini berlaku umum,
yang berisikan ketentuan bahwa setiap mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, harus dipotong tangannya. Baik nilai barang yang dicuri itu kurang dari seperempat dinar maupun lebih. Tetapi ayat tersebut ditahsis dengan as-sunnah, yang artinya tidak ada hukuman potongan tangan di dalam pencurian yang nilai barangnya yang dicuri kurang dari seperempat dinar. Hadis riwayat Al-Jamaah. Hadis yang di atas menjelaskan bahwa apabila nilai barang yang dicuri itu kurang dari seperempat dinar, maka si pencuri itu tidak dijatuhi hukuman potongan tangan. Memang demikianlah arti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak semula, bukan seluruh pengertian pencuri. Yang ketiga yaitu tahsis as-sunnah dengan Al-Quran. Dalam sunnah yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian yang berhadas sehingga berwudu. Hadis ini mempunyai pengertian umum, yaitu bahwa orang yang mau sholat harus berwudu baik dalam keadaan bepergian maupun tidak bepergian, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Tetapi kemudian ditahsis dengan ayat surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sehingga dengan demikian orang yang sakit, bepergian, atau tidak mendapatkan air ketika akan sholat tidak wajib berwudu, namun diwajibkan bertayamum. Yang keempat yaitu tahsis as-sunnah dengan as-sunnah. Dalam sunnah yang artinya pada tanaman yang disiram oleh air hujan zakatnya 1/10. Muttafaq alaih. Dalam hadis di atas mengandung ketentuan bahwa setiap tanaman yang disirami oleh air hujan yang zakatnya 1/10 itu umum, tidak dibatasi dengan jumlah hasil panen. Keumuman hadis itu kemudian ditahsis oleh hadis yang lain, yang artinya yaitu hasil tanaman yang kurang dari wasak atau tidak mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima yaitu tahsis kitab dengan ijma, dalam artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Surat An-Nur ayat 4. Ayat ini ditahsis dengan ijma bahwa budak yang melakukan khozaf didera 40 kali separuh dari hukuman merdeka. Nah, itu tadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang memahami kos. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.